Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra Ermon dengan NIM 4152311036. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode algoritma, yaitu Support Vendor Machine atau SVM. Pengenalan SVM. SVM atau Support Vector Machine adalah suatu metode algoritma yang awalnya ditemukan oleh Vebnik, Bowser, dan Guyon pada tahun 1992 yang dikembangkan di AT&T Bell Laboratories di New Jersey. SVM adalah salah satu metode algoritma yang cukup efektif dalam proses klasifikasi data, dikarenakan unggulnya dan jelas konsep dari metode algoritma dibandingkan dengan metode algoritma klasifikasi yang lainnya. Untuk cara kerja, kita akan bagi dalam dua gambaran. Yang pertama mungkin kita bisa memberikan gambaran secara sederhana. Yang kedua kita akan coba bedah lebih lanjut. Yang pertama, cara kerja dari SVM secara sederhana adalah kita akan membuat sebuah perumpamaan atau membuat sebuah simulasi bagaimana kita nantinya melatih sebuah mesin untuk bisa mengenali objek-objek tertentu, yang mana mungkin di sini kita akan memberikan contoh perbedaan antara sepeda dan sepeda motor. Dan hal yang harus kita lakukan adalah kita akan memberikan referensi terlebih dahulu kepada si mesin, dengan harapan nantinya si mesin dapat mempelajari dan mengenali bagaimana sih ciri-ciri dari sepeda dan bagaimana ciri-ciri dari sepeda motor. Dan setelah data yang kita berikan cukup banyak dan sekiranya mesin sudah bisa mempelajari dan mengenali, kemudian diharapkan nantinya mesin bisa mengklasifikasi data atau objek sesuai dengan referensi yang sudah ia pelajari sebelumnya. Oke. Untuk penjelasan lebih lanjut, sama halnya dengan proses yang tadi, cuman kita akan menjelaskan lebih detail, yang mana proses yang pertama adalah penginputan data yang akan ditempatkan pada sebuah bidang ruang sebelum menentukan yang namanya hyperplane. Hyperplane adalah garis pemisah antara kelas yang dibentuk dari jarak yang seimbang. Margin yang bisa kita lihat di bagian sini adalah jarak antara hyperplane dengan support vectors terdekat. Apa itu support vectors? Adalah objek data terdekat dari sebuah kelas dengan hyperplane. Dan nantinya support vectors itu menjadi kunci utama kita dalam penentuan hyperplane karena posisinya yang cukup tumpang tindih dengan kelas yang lain. Mungkin kita akan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik ya, kira-kira seperti ini. Oke. Sekarang dilihat dari gambar yang ada pada slide ini, kita memiliki dua kelas data ya. Anggaplah misal ini kelas 1 ya, yang persegi ini kelas 2. Oke. Dan garis-garis hijau ini adalah bagaimana kita mencoba menentukan terlebih dahulu yang mana nantinya menjadi support vectors dan bagaimana kiranya nanti kita membuat garis pemisah antara kelas A dan kelas B. Lalu perlu kita perhatikan bahwa bagaimana nantinya kita membuat sebuah garis hyperplane itu diharapkan bisa seimbang, karena efektivitas dari metode algoritma ini bergantung dari jarak yang kita tentukan antara kelas A dengan kelas B ini ya. Dan bisa dilihat di gambar yang kedua, bagian yang berisi itu disebut sebagai support vectors, sedangkan jaraknya itu kita belah menjadi 2 dan belahannya ini bisa disebut sebagai hyperplane. Kira-kira seperti itu. Dan masih membicarakan soal cara kerja SVM, yang mana SVM ini bisa dibilang sebagai salah satu metode algoritma linear ya,
yang mana mungkin pembagian dari kelasnya itu bisa dilakukan secara linear. Maksudnya kayak pembagian kelasnya itu sudah jelas gitu, kayak kelas ini kelas A dan ini kelas B. Beda dengan ketika bertemu dengan data yang bersifat non-linear. Bagaimana kita menentukan hyperplane-nya? Caranya adalah dengan menggunakan yang namanya kernel method. Ya, kernel method adalah proses transformasi support vectors ke dalam bentuk ruang dimensi yang lebih tinggi sehingga proses pemisahan lebih kompleks. Bisa dilihat seperti ini. Oke. Mungkin kalau kita visualkan, ini untuk pengelompokannya kan cukup gampang nih, tinggal kita kasih lingkaran. Berarti ini kelompok A, yang bintang-bintang ini sebagai kelompok B atau kelas B. Namun, untuk memberikan analisa lebih lanjut, kita akan rubah dimensi dari ruangan data tersebut, yang mana nanti akan tampil seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Lalu kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari SVM. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah bersifat supervise yang mana mampu mengatur keakuratan proses klasifikasi. Ya, karena balik lagi, margin itu termasuk salah satu penentu dari bagaimana kita menentukan hyperplane nantinya. Dan yang kedua, ada yang namanya kernel trick, yang mana tadi ketika kita bertemu dengan data yang bersifat non-linear, kita bisa menggunakan kernel trick. Dan jadi kelemahannya atau kekurangan dari SVM adalah kurang optimal dalam data dengan jumlah yang besar, ya. Karena ketika kita bertemu jumlah data yang besar, itu SVM ini kurang optimal dalam mengklasifikasi data nantinya. Dan yang kedua, masih pembahasan dengan kernel trick. Bisa dibilang kernel trick itu cukup tidak mudah digunakan gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan dari SVM atau Support Vector Machine. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.